Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kaitannya dengan upaya penelusuran kasus penyelesaian kasus Indah Wahyu Widiawati oknum guru SD 03 Tambak Romo yang bermasalah dengan kriminal pidana. Tuntutan-tuntutan yang selama ini kami ajukan dan kami sampaikan baik kepada instansi yang bersangkutan, baik dinas pendidikan maupun instansi lainnya. Hal tersebut tentunya memuat beberapa kepentingan dan upaya penelusuran tambahan berkaitan dengan kejadian demi kejadian dan pengaduan saya untuk dapat ditindaklanjuti melalui dinas pendidikan. Satu adalah dugaan pelanggaran etik atau kode etik disiplin PNS. Kita sampaikan untuk saudara Sutopo dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyelewengan wewenang pejabat yang berlaku tidak adil, melindungi suatu kesalahan anak buah dan mengabaikan kepentingan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan, wewenang tanggung jawab dalam lingkup kerja bukan pada terkait keluarga. Jadi lingkup kerja intervensi dengan manajemen keluarga. Ini belum pernah terjadi. Dan ini benar-benar telah terjadi di Dinas Pendidikan Tambak Romo, di mana mekanisme kinerja mencampur adui atau mengintervensi dan merusak keluarga. Yang keempat, bahwa adanya unsur pelanggaran terhadap peraturan PNS dan peraturan disiplin PNS yang diduga dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati. Yang kelima adalah perbuatan tercela yang tidak sepatut layaknya dilakukan pejabat di kalangan masyarakat. Yang keenam adalah pelanggaran atau tidak mencatatkan suatu berita acara atas absensia dan maladministrasi. Yang ketujuh adalah maladministrasi, kesalahan, kekeliruan, kelalaian, dan ketidakpahaman berlarut-larut. Yang ke-8 adalah pelayanan publik yang tidak baik, objektif, transparan, dan diskriminatif, sehingga terkesan pelayanannya bobrok. Maka dari ini saya menolak untuk dipertemukan karena memang argumentasinya itu tidak penuh, tidak valid, dan sangat lemah, merugikan salah satu pihak dengan memberatkan yang lain, dan dipertemukan itu menjadi sesuatu tidak jelas dan tidak adil. Hal lain yang dipaksakan dalam hal ini yang dijadikan alasan dinas untuk menghindari masalah bukan berarti menyelesaikan masalah, malah nambah masalah, Pak. Maka dengan menyegerakan adanya putusan dan kejelasan perdata, sehingga kasus yang dipaksakan ini karena nggak ada bukti atau kurang bukti, hanya aroma, harusnya dapat ditepis dengan adanya fakta-fakta dan pembuktian. Adapun panggilan-panggilan dinas di dalam rekapitulasi kasus yang ditangani mestinya dapat memberikan keterangan yang pasti dan clear. Maka dari itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Tambak Romo menunjukkan bahwa itu ada lemah supremasi hukum di dinas. Jadi selaras dengan berjalannya waktu, tentunya kita tidak mempermasalahkan sesuatu yang masih berjalan atau mandek. Dan makin kompleksnya karena hal ini adalah muatu meritokrasi birokrasi yang saya hargai, sehingga masyarakat kita tidak bingung di dalam mengurus hak-haknya. Terutama adalah adanya dugaan pelanggaran hukum, pelanggaran wewenang, dan yang dilakukan oleh aparat, dan kesengajaan mengkelirukan atau sengaja mengecoh atau mengelirukan, membuat alibi untuk menutupi suatu kekeliruan, pelanggaran undang-undang ASN yang tidak ditindak tegas padahal pelakunya pejabat pelayan publik yang terganggu karena tidak adanya suatu transparansi, adanya saling lempar wewenang tanggung jawab, sehingga lemahnya wewenang, sulit menetapkan kesalahan artifisial, bahwa para pemangku kepentingan ini sudah tutup mata, tutup telinga, tidak mau bicara tentang apa yang benar, sehingga ada penyelesaian perkara dan tidak lagi berkuasa mengatur bawahannya. Begitu juga ada hal lain yang minta kita klarifikasi melalui Kapolsek, yaitu klarifikasi berkelanjutan kepada Bapak Polsek Temuran Magelang, yaitu tanggapan atas surat bahwa jauh hari ada modus yang dilakukan oleh kami Tua Mamo atau Kadus Papuan, sehingga yang mengendalikan meremote kontrol semua rekayasa kejadian di Pati yang diduga didanai direkayasa justru dari Magelang, yaitu suatu rekayasa perampokan dan penculikan.
Dari kejadian serupa kita dicelakakan sedemikian rupa, kita sudah pernah dilakukan oleh kami tua Mamuh, yaitu menyuruh orang lain untuk menghabisi saya. Tempat untuk menganiaya saya dicegat di tengah jalan dan digebuki beramai-ramai. Seperti itu di Magelang. Pada tahun 2012 terulang lagi saudara Mamuh melakukan pencurian kepada anak-anak saya ini yang sedang saya laporkan ini. Sehingga apa yang perlu dilakukan secara kerjasama harusnya kerjasama. Melalui kasus ini adalah reklamasi perkara besar, yaitu mafia dinas pendidikan yang semuanya bisa dilihat dari berbagai opsi, ya, tidak hanya melihat satu sisi saja. Jadi kita harus memandang kedudukannya sebagai apa. Kalau memang saudara Wiwi sebagai janda, jandanya siapa itu hanya satu status yang asalnya juga istri saya yang mempunyai 2 anak, dan status janda itu dari siapa yang memutuskan dan keterangan apa yang menjadi dasar kejelasan dan pembagian hak semasa pasangan masih hidup dan tidak berdaya, berarti direkayasa dan sengaja ada penelantaran. Karena memang kenyataannya saudari SHD sakit-sakitan dan dirampas haknya, suatu kekejaman laporan terbalik saudara Indah Widiawati. Dalam hal ini kita menuntut pembagian hasil atas bagaimana yang ditetapkan oleh kas negara, yaitu 1/3 atau 10% dari seluruh hasil. Yang kedua adalah membuat keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang ketiga adalah dilakukan penyelidikan tuntas atas permasalahan bijaksana dan mempunyai kecakapan. Yang keempat adalah harus ada ganti rugi, kompensasi yang sesuai, bukan suatu intimidasi. Saya minta tindak lanjut penyelesaian perkara ini melalui inspektorat. Kalau memang ada keperluan apa, kalau disuruh menjadi saksi, harusnya disuruh seperti apa yang dilakukan dari ruang parsial. Dan kalau tidak ada sesuatu aral melintas, maka sesuatu itu setelah saya sampaikan di sana atau di luar mau di dalam bisa hadir. Silakan kita duduk bersama, kita diskusikan, karena ini adalah menyangkut suatu hal yang rumit dan belum ada upaya penyelesaiannya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari SD 03 Tambak Romo untuk bersedia untuk membuka diri dan mengetahui sejauh mana sudah sampai di mana. Tidak hanya ngampeng-ngampeng saja, ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.